Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai rahmatnya, sehingga pada hari ini kita masih bertemu dalam majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, berbicara mengenai generasi muda Indonesia saat ini, tentu sangat banyak hal memprihatinkan yang terjadi. Generasi muda Indonesia saat ini bukannya menampilkan ilmu yang tinggi, badan yang sehat, ataupun akhlak yang baik, tetapi mereka lebih banyak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Contoh saja, cara mereka berpakaian yang super ketat, super padat, dan super singkat. Sebenarnya, apa yang terjadi pada generasi muda Indonesia saat ini? Tak lain dan tak bukan karena lingkungan. Sedangkan generasi yang kita idam-idamkan ialah generasi yang berakhlak mulia dan cerdas. Hal ini tidak dapat terwujud kecuali dengan beberapa cara yang akan saya paparkan. Yang pertama, yaitu setiap generasi atau pemuda Indonesia harus come to Islam. The Islam is the best solution. Setiap generasi muda Indonesia harus kembali dan harus berpegang teguh pada agama Islam, karena Islam merupakan solusi terbaik. Inilah yang menjadi tugas orang tua agar menanamkan pendidikan Islam sejak dini kepada putra-putrinya, agar mereka senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah, seperti yang telah diterangkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semua pada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Yang kedua yaitu menciptakan suasana rumah dan keluarga yang harmonis, bukan keluarga yang dibangun atas dasar broken home. Karena rumah atau keluarga sebagai penampung atau sebagai naungan utama pemuda dalam bersosialisasi. Untuk itu, anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang cukup dari orang tua. Anak yang kurang kasih sayang dan perhatian dari rumah atau dari orang tuanya, maka akan mudah terjebak pada pergaulan bebas. Maka dari itu, marilah kita ciptakan suasana rumah yang damai dan tentram, sehingga terjadilah baiti jannati, rumahku, surgaku. Cara yang ketiga yaitu berikanlah ilmu pengetahuan dan agama kepada generasi muda, sehingga mereka tidak hanya berilmu, tetapi juga beriman. Karena apa artinya ilmu tanpa iman? Sekarang saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, orang yang korupsi itu orang pintar atau bodoh? Jelas dan tentu mereka adalah orang-orang pintar. Mereka orang-orang yang berpendidikan tinggi dan berilmu. Tetapi mengapa mereka sampai bisa korupsi? Karena mereka tidak dibekali dengan iman yang kuat. Sehingga ilmu tanpa iman itu merupakan suatu hal yang tidak sempurna. Oleh karena itu, itulah pentingnya kita mengajarkan ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Bukannya saya membagi-bagikan atau membeda-bedakan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Tetapi berilmu tanpa beriman itu apa jadinya? Maka dari itu ilmu dan iman harus selaras berjalan berdampingan. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu dari beberapa hal yang telah saya paparkan tadi, marilah kita lakukan langkah-langkah tersebut agar kita menciptakan generasi yang berilmu dan berakhlakul karimah, sehingga mampu membawa NKRI ke arah yang lebih baik. Karena bahwasannya pada tahun 2030 Indonesia akan memasuki bonus demografi, yaitu di mana jumlah usia produktif berjumlah semakin tinggi dan paling tinggi. Oleh karena itu Indonesia akan mampu menyaingi negara maju lainnya, dan Indonesia akan menjadi negara maju. Untuk itu, ini merupakan kesempatan besar bagi Indonesia. Untuk itu, mari kita persiapkan diri kita sebagai generasi penerus yang berkualitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf atas kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.